Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Gus Endang, mahasiswa dari Universitas Perintis Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang SN, sindrom nefrotik, di mana sindrom nefrotik itu sendiri adalah status klinis yang ditandai dengan peningkatan permeabilitas membran glomerulus terhadap protein yang mengakibatkan kehilangan urinalisa yang masif. Nefrotik syndrome merupakan gangguan klinis ditandai oleh peningkatan protein dalam urinalisa secara bermakna. Yang kedua, penurunan albumin dalam darah. Yang ketiga, serum kolesterol yang tinggi dan lipoprotein densitas rendah. Sebab sindrom nefrotik dibagi menjadi dua. Pertama, secara primer, yaitu berkaitan dengan berbagai penyakit ginjal seperti glomerulonefritis dan nefrotik sindrom perubahan minimal. Yang kedua, sekunder, yaitu diakibatkan oleh infeksi, penggunaan obat, penyakit sistemik lainnya seperti diabetes mellitus, seperti lupus, dan amiloidosis. Keempat, kita masuk ke patofisiologi. Di sini kelainan yang terjadi pada sindrom nefrotik yang paling utama adalah proteinuria, sedangkan yang lain dianggap sebagai manifestasi sekunder. Kelainan ini disebabkan karena kenaikan permeabilitas dinding kapiler. Untuk manifestasi klinis, di sini terdapatnya yang pertama sekali adalah edema. Edema biasanya lunak dan cekung. Pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan secara USG. Volume biasanya kurang dari 400 mg per 24 jam. Dan pemeriksaan sedimen, pengukuran protein urin, albumin serum, pemeriksaan serologis untuk infeksi kelainan imunologi. Bisa melalui darah, di mana di sini Hb menurun, adanya anemia, Ht menurun pada gagal ginjal, natrium meningkat tapi biasanya bervariasi. Penata laksanaannya bertujuan adalah untuk mempertahankan fungsi ginjal, menjaga pasien dalam keadaan tidak baring selama beberapa hari, mungkin diperlukan untuk meningkatkan diuresis guna mengurangi edema. Penata laksanaannya dengan diet yang dianjurkan. Yang pertama, kita bisa memberikan diet energi yang cukup, protein yang sedang, lemak yang sedang, karbohidrat yang cukup, natriumnya dibatasi, kolesterol, cairan yang disesuaikan dengan banyaknya cairan yang dikeluarkan. Dalam konsep asuhan keperawatan pada sindrom nefrotik, banyak tahap-tahap yang kita lakukan. Yang pertama, tahap pengkajian. Di sini terdiri dari identitas pasien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan pasien, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, kebutuhan biopsikososial spiritual pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan dari hasil pengkajian kita akan bisa menegakkan suatu diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan terdiri dari yang pertama, kelebihan volume cairan. Batasan karakteristiknya di sini adalah ada edema, ansietas, anasarkal, gangguan pola napas, oliguria, dan banyak yang lainnya. Diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan faktor biologis dan kurang asupan makanan atau anoreksia. Batasan karakteristiknya adalah pasien nanti kita temukan cepat kenyang setelah makan, gangguan sensasi rasa, kurang minat pada makanan. Yang ketiga itu gangguan cairan tubuh berhubungan dengan penyakit atau edema. Batasan karakteristik di sini kita berfokus pada penampilan masa lalu pasien, menghindari melihat tubuh, menghindari menyentuh tubuh,
menyembunyikan bagian tubuh, takut reaksi orang lain. Yang keempat, diagnosanya ada ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan dengan jumlah berlebihan atau efusi flora. Dari diagnosa tersebut kita akan bisa melakukan intervensi seperti timbang berat badan setiap hari, monitor status pasien, monitor intake output asupan cairan pasien. Semua bisa kita lakukan. Dari hasil intervensi dan implementasi kita berikan, kita akan melakukan evaluasi. Ini evaluasi yang selalu kita lakukan setelah kita melakukan intervensi dan implementasi. Kita dapatkan nanti kelebihan volume cairan teratasi, meningkatnya asupan nutrisi, meningkatnya citra tubuh pasien. Yang keempat, bersihan jalan nafas yang efektif, perfusi jaringan perifer efektif, pola nafas efektif, aktivitas dapat ditoleransi, curah jantung meningkat. Itu saja dari saya, Lola Gus Endang. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.